Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariani selaku host diskusi panel kali ini. Cerita kasus-kasus yang terlantar di kepolisian tidak pernah ada habisnya. Kekerasan aparat dalam pemeriksaan maupun di jalan hingga timbang pilih yang condong terhadap penguasa ketimbang rakyat biasa. Ini cerita klasik penjumpaaan warga dengan aparat negara dalam praktek yang nyata, bukan hanya hayalan semata. Mengapa kasus-kasus yang tak elok dari kepolisian seperti tidak ada habisnya? Apa yang sebenarnya terjadi di institusi Bayangkara? Dalam diskusi panel ini kita akan mendengarkan ragam cerita dari warga. Kita mulai dari cerita kasus dugaan kekerasan seksual anak di Luhut Timur yang membuat tagar percuma lapor polisi menggema di media sosial. Jangankan masyarakat umum, saya ada istri aparat susah dapat keadilan. Cara ini tidak cukup bukti untuk dinaikkan prosesnya. Polisi mengatakan bahwa tidak cukup bukti yang ada, ya karena memang proses ini sangat cepat dan tidak digali baik-baik. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita kuasa hukum korban sekaligus Kepala Divisi Perempuan, Anak, dan Disabilitas LBH Makassar, Rizky Pratewi. Selamat malam Mbak Tiwi. Selamat malam Mbak. Baik, dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Wakil Koordinator Kontras Sripanli Anandan. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Sripanli. Selamat malam Mbak. Baik, saya ingin ke Mbak Tiwi dulu. Mbak Tiwi, kita ingin tahu kondisi RS dan ketiga anaknya Mbak. Bisa digambarkan ke kami bagaimana kondisinya? Iya, saat ini mereka sedang berada di tempat yang aman. Para korban dan ibunya harus menyesuaikan dengan pemberitaan yang ramai dari berbagai pihak. Dan di satu sisi lain, mereka juga menyampaikan rasa haru karena banyak mendapatkan simpati dari publik dan dukungan dari orang-orang agar kasus ini bisa dibuka dan anak bisa mendapatkan keadilan. Mbak Tiwi, sempat ada pernyataan bahwa LBH Makassar menilai Polres Luhut Timur tidak memiliki perspektif perlindungan korban dan tidak profesional dalam melaksanakan pengusutan yang dilakukan. Jadi menurut LBH apa saja prosedur yang dilanggar atau kejanggalan yang mendasari penilaian itu, Mbak? Menurut kami, dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual itu sangat penting penyelidik memiliki kapasitas untuk melakukan penanganan kasus. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Yang pertama adalah pemeriksaan anak tidak didampingi oleh orang tua, tidak didampingi oleh pendamping sosial, ataupun oleh orang yang anak percaya. Jadi dalam pemeriksaan tersebut hanya ada polisi dan anak. Itu yang menurut kami sangat fatal karena akibatnya itu dalam berita acara-acara fakta kejadian tidak terungkap secara utuh dan lengkap karena tanpa bantuan dari ahli ataupun pihak yang bisa memudahkan anak untuk menceritakan fakta-fakta kejadian tersebut. Dan ibu korban hanya diminta tanda tangan setelah proses itu selesai. Baik Mbak Tiwi, saya ingin ke Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, apa saja catatan Kompolnas yang mendasari hal ini gitu? Yang pertama tentunya saya ingin menyampaikan bahwa dari sekian jenis kasus yang berseksual ini memang tidak mudah, begitu kompleks permasalahannya. Sebagai contoh, pelaku menghindari adanya saksi. Nah, keputusan melapor dari korban itu bisa lama. Setelah 1 bulan dia curhat, kemudian baru didorong untuk melapor. Nah, ini menjadi masalah. Jarang yang spontan langsung lapor. Yang pertama yaitu saksi tidak ada. Kemudian yang kedua perlu dilakukannya pendekatan. Bagaimana tes DNA yang di TKP atau bagaimana sidik jari dan juga pemeriksaan psikolog. Pak Beni, apakah Pak Beni melihat bahwa Polres Luhut Timur memiliki kewenangan melakukan itu? Ya, kalau boleh saya merujuk ke peraturan Kapolri yang dikeluarkan tentang implementasi HAM. Dalam tindakan kepolisian, tinggal kita cek. Kalau betul sang anak tidak didampingi, berarti tidak sesuai perkat. Karena di dalam perkat sudah diatur secara detail bagaimana perlakuan terhadap anak-anak, bagaimana perlakuan terhadap perempuan. Karena mereka adalah pihak yang lemah, jadi diperlakukan khusus. Baik, saya ingin ke Pak Sripanli. Kalau catatan Kontras bagaimana Pak tentang kasus ini? Ya, dalam respon Polres Luhut ini lebih mengedepankan, lebih menutupi fakta untuk
perbaiki citra. Jadi di sini benar yang dikatakan oleh Bapak Beni tadi bahwa kasus kekerasan seksual itu memang tidak mudah. Tapi di sini kekerasan seksual itu tidak terjadi sekali dua kali, yang dimana visum tidak menjadi salah satu bukti yang kuat. Di sini ada keterangan ahli, keterangan korban yang harus ditelusuri lebih dalam lagi. Jadi apakah Polres Luwu Timur ini tidak mumpuni? Sebenarnya di Perkat nomor 3 2008 telah dijelaskan tentang ruang pelayanan, yang dimana di sana sudah dijelaskan tentang aturan-aturannya yang memang harus ada di tingkat Polres. Oh, jadi sebenarnya caranya sudah ada Pak ya di sana diatur. Ya, sudah ada di Perkat nomor 3 tahun 2008. Di sana sudah dijelaskan tahapannya. Yang pertama profesional, yang kedua menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang ketiga empati. Dan jika ada korban anak-anak harus didampingi oleh pendamping atau sebagainya. Oh, baik Pak. Baik, saya ingin meminta tanggapan satu hal dari Mbak Tiwi terlebih dahulu sebelum menutup, Mbak. Kalau kita dengar dari konversi pers yang dilakukan oleh Karopenmas Polri disebutkan bahwa visum lapisan yang akan melibatkan dokter kandungan ditolak oleh kuasa hukum dan ibu. Apakah benar menolak visum lanjutan? Baik Mbak, soal penolakan kami menganggap perkara itu harus dibuka dengan cara-cara memenuhi atau menjamin hak dan perlindungan akan korban. Upaya kemarin itu kami lihat sangat terburu-buru dan tidak memperhatikan kondisi anak pada saat itu. Apalagi saat itu kami masih menunggu hasil asesmen dari tim Kemen PPA untuk melihat kondisi anak apakah mereka siap untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya atau tidak. Dan satu lagi kami merasa Polri tidak usah menunggu hasil asesmen pemeriksaan itu dilakukan dengan sekian banyak bukti dan alasan-alasan kenapa kasus itu harus dibuka kembali. Baik. Kami terima Ibu. Terima kasih Mbak Tiwi sudah menyempatkan hadir. Ya, terima kasih kembali ini. Mbak. Baik. Setelah ini kami akan hadirkan satu kasus lagi, Ibu Ernawati yang selama ini berjuang untuk almarhum kakaknya yang diduga tewas disiksa polisi di tahanan. Seperti apa kisahnya? Kali ini sudah hadir bersama kita adik korban dugaan kekerasan kepolisian, Ibu Ernawati. Selamat malam Ibu. Malam. Baik Ibu, saya ingin membahas sedikit saja kasusnya Ibu. Apakah kakak Ibu seorang PPU? Bukan, itu berita bohong. Baik. Keadaan kakak Ibu saat ditangkap kepolisian di rumah di Makassar seperti apa keadaannya? Kakak saya ditangkap dalam keadaan sehat tanpa perlawanan apapun. Baik. Ibu, boleh Ibu ceritakan berapa jam setelah ditangkap oleh kepolisian, lalu setelah itu Ibu mendapat kabar bahwa kakak Ibu meninggal dunia? Pada saat itu saya ditelepon oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara bahwa kakak saya menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 10 pagi, yang dimana pada saat itu penangkapan kakak saya dilakukan pada pukul 7:23 di rumah. Di Makassar Ibu ya? Ya, di Makassar. Baik. Di Makassar. Baik, dari informasi juga ada CCTV Bu ya. Jadi jam 7.23 itu kakak Ibu dibawa oleh kepolisian naik mobil tanpa perlawanan. Kemudian jam 10 paginya Ibu sudah mendapat kabar bahwa kakak Ibu telah meninggal dunia seperti itu. Ya Mbak, seperti itu. Baik. Saat Ibu melihat jenazah dari kakak, selain luka tembak Ibu, apakah ada Ibu melihat memang ada tanda luka-luka yang di badan almarhum? Ada Mbak, semacam pukulan senjata di bagian kening dan benjolan di lutut bagian depan. Sebenarnya almarhum kakak saya itu tidak terlalu gemuk, tapi jenazahnya itu pada bengkak semua pada saat itu. Oh, baik. Untuk penjelasan kepolisian yang diberikan kepada Ibu itu seperti apa Ibu? Waktu itu saya tidak diberikan penjelasan oleh pihak kepolisian, tapi diberikan penjelasan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Saat itu saya disuruh untuk diam karena katanya ada wartawan di luar, disuruh untuk tidak ribut. Terus saya tanya kan, ini kakak saya meninggal karena apa? Terus cuma dijawab, yang jelas kakak ibu menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 10 pagi dan sampai di rumah sakit pada pukul 11 siang, dan kami langsung membersihkan luka-lukanya, dan saya tidak diberikan izin untuk melihat jenazah kakak saya pada saat itu. Baik. Apakah polisi menjelaskan luka tembak itu karena apa Ibu? Iya, polisi bilang karena melarikan diri. Tapi logikanya kalau memang melarikan diri pasti luka tembaknya itu berada pada bagian belakang lutut. Tapi pada jenazah kakak saya berada pada bagian depan lutut. Baik, Ibu, Ibu sudah kemana saja Ibu? Untuk memperjuangkan kasus ini Ibu sudah kemana saja? Awalnya saya ke Kapolda, lalu dikembangkan ke Lidik,
Nah, di Lidik saya diajak untuk damai Baik. dan ditawarkan uang juga di Lidik. Baik. Jadi Ibu ke Propam, Ibu ke Kapolda, DPR, DPRD, lalu Ibu juga ke Komnas HAM, Ombudsman juga. baik, Ombudsman juga. Ya, Dan surat-surat Ibu sudah lengkap dari tempat-tempat ini ya. ya semuanya sudah saya lengkap. Baik. Ada berita juga bahwa Ibu akhirnya juga pergi ke Mabes Polri di Jakarta. Apakah benar? Ya, saya juga pergi ke Jakarta pada saat itu. Baik. Baik, saya ingin ke Pak Sri Panli. Pak Sri Panli, kalau catatan kontras untuk kasus-kasus seperti ini, karena saya tahu catatan kontras biasanya panjang gitu untuk kasus-kasus seperti ini, karena bukan hal yang biasa bagi kontras. Ya, jadi gini, model penanganan kasus yang biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian itu biasanya berhenti pada mekanisme etik, tidak berlanjut ke ranah pidana. Jadi itu yang membuat terjadinya kasus serupa karena tidak adanya mekanisme yang jerah terhadap pihak kepolisian atau adanya kekhawatiran oleh pihak kepolisian adanya turun pangkat atau sebagainya. Itu yang menjadi catatan kami. Sampaikan oleh Ibu Erna tadi, adanya upaya untuk mensimplifikasi kasus itu yang berbahaya. Tadi juga sempat disampaikan jangan ribut, jangan viral. Ya, betul. Sementara kasus-kasus di luar sana harus viral dulu baru mendapatkan respon dari pihak kepolisian. Jadi di sini ada paradoks dan itu yang terjadi. Dan memang terjadi adanya paradoks ketika polisi yang sangat dekat dengan masyarakat menyalahgunakan kewenangannya tetapi juga bertugas untuk melindungi hak asasi manusia. Saya rasa itu yang perlu diperhatikan oleh kepolisian. Baik, baik, terima kasih Pak. Untuk Ibu Erna, terima kasih sudah mau berbagi cerita di sini, Ibu. Baik. Kita akan bahas kasus terakhir, yaitu tentang satu video yang sempat viral di media sosial tentang mahasiswa yang dibanting oleh aparat kepolisian ketika berdemo di Tangerang kemarin. Kita akan bahas itu bersama Komisioner Komnas HAM, Bapak Muhammad Khairul Anam. Selamat malam, Bapak. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada hari ini. Baik, Bapak, kita langsung saja. Kemarin berita dan informasi sempat beredar di media sosial bahwa Komnas HAM mengecam keras kasus tindakan oknum kepolisian yang membanting mahasiswa ini. Bisa berikan tanggapannya tentang informasi itu? Ya betul, kami dari Komnas HAM sangat mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap aksi demo kemarin yang berada di Kabupaten Tangerang. Tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tentunya melanggar HAM. Dan pastinya juga melanggar perkat kepolisian. Oleh karena itu diupayakan agar tidak terjadi lagi dimanapun dan untuk siapapun. Baik, untuk harapan ke depannya, Pak, harapan dari Komnas HAM setelah kasus ini diusut gitu, apa harapan ke depannya? Ya, dari pemeriksaan ini kami berharap agar kepolisian baik dari Polda maupun dari Mabes Polri bisa bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tentunya bekerja dalam prinsip ini untuk memaksimalkan peristiwa-peristiwa di kejadian agar tidak terjadi dan agar mendapatkan efek jerah. Agar tidak terjadi kembali, Ibu. Seperti itu. Ya. Baik. Baik, jadi harapannya orang kepolisian bisa profesional dan juga masyarakat bisa melakukan hal-hal yang baik atau damai saat melakukan atau menggunakan hak berpendapatnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Khairul untuk informasinya. Terima kasih Pak Sri Panli sudah sempat hadir dan terima kasih juga untuk Pak Benny yang telah meluangkan waktunya dan para narasumber, Ibu Erna dan Mbak Pi. Terima kasih. Baik, teman-teman, kasus-kasus yang bengkak di kepolisian seperti pemerkosaan di Luhut Timur yang pertama kali diungkap oleh laporan jurnalistik Multituli, kemudian kasus-kasus tebang pilih
sampai perlakuan yang dirasa tidak fair kepada masyarakat. Tentu hal-hal seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi KOP Bayangkara untuk menyelesaikannya. Publik menunggu langkah-langkah kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini untuk tidak terulang kembali. Baiklah, saya Mariani, host kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.